Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengantar manajemen distribusi, yang mana mata kuliah ini adalah mata kuliah yang bertujuan untuk mempelajari dan mengetahui dan memahami bagaimana distribusi, baik itu produk, barang ataupun jasa, melalui proses dari awal, yaitu dari proses sebelum produksi, proses untuk produksi, hingga pada proses distribusi pada konsumen akhir ataupun konsumen perantara. Manajemen distribusi ini merupakan payung yang lebih luas ataupun mata kuliah yang mempelajari yang lebih luas dari sales distribution atau distribusi penjualan. Jadi distribusi penjualan ini merupakan bagian dari manajemen distribusi atau distribution management. Nah, untuk penjualan atau marketing, kita mengenal adanya marketing mix yang namanya 4P. Yang pertama adalah produk, yaitu barang ataupun jasa, ya. Yang kedua adalah price, yaitu harga. Kemudian yang ketiga adalah place, tempat. Yang keempat adalah promotion. Nah, 4P ini atau 4P ini merupakan hal yang penting untuk menentukan apakah produksi ini ataupun produk ini bisa laku di pasaran. Namun dalam perkembangannya tidak hanya 4P, bisa 7P atau sampai 9P. Yang saat ini yang tren terbaru itu juga kita mengenal adanya planet, ya. Adanya sustainability atau keberlangsungan, yang mana bagaimana produk ini bisa tidak hanya katakanlah sebagai produk yang bisa berlangsung dengan ramah lingkungan, ya. Ada juga nanti kebijakan-kebijakan tidak menggunakan barang-barang dari plastik yang memang daur ulangnya juga lama, ya. Kemudian nantinya bukan hanya planet, tapi juga people, ya. People, bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan manusia. Nah, ini menentukan juga, ya, bagaimana kita selaku pelaku usaha itu bisa mengetahui perilaku daripada konsumen yang kita hadapi. Nah, dari beberapa yang P ini nantinya kita bisa paham langkah-langkah atau strategi apa yang kita lakukan atau kita distribusikan. Nah, untuk yang people, penjelasan tambahannya adalah pada era pandemi ini tentunya kita harus tahu punya bank data bagaimana kebutuhan akan konsumen, kapan konsumen itu membutuhkan suatu barang. Nah, saya ambil contoh misalnya di daerah yang katakanlah seperti rumah tangga baru, ada kebutuhan rumah tangga seperti misalnya untuk kebutuhan anak-anak bayi, misalnya seperti pampers dan sebagainya. Nah, kita harus tahu bagaimana kapan orang itu akan butuh. Bisa jadi kita harus jemput bola, karena place pada era sekarang ini tidak hanya pada tempat saja, tapi juga bisa melalui secara online. Jadi marketplace-nya juga bisa melalui secara online. Nah, ini yang perlu kita pahami sampai di sana. Yang berikutnya, ya, itu adalah P, penjelasan daripada 4P, di mana pembeli mencari produk atau layanan Anda. Nah, apakah bisa dibeli secara offline ataupun online? Yang untuk saat ini memang era online itu jauh lebih tinggi, jauh lebih besar, ataupun peluangnya lebih banyak dibandingkan era yang offline. Jadi kalau sekarang itu kita tidak harus memiliki tempat yang di pinggir jalan, asalkan kita ada tempat yang bisa dimasukin oleh mobil untuk jalur distribusi,
maka kita bisa melakukan suatu usaha yang tentunya akan kita besarkan melalui proses secara online, bukan secara offline. Terus kemudian tentunya bagaimana Anda mengakses saluran distribusi yang benar. Kalau misalnya katakanlah secara offline, itu apakah disalurkan secara sendiri, atau kita katakanlah bisa menggandeng perusahaan-perusahaan secara online untuk mengirimkan barang-barang kita. Dan kita ambil contoh banyak katakanlah pasar-pasar yang modern sekarang sudah punya nomor telepon yang bisa berpesan barang untuk diantar ke rumah. Dengan katakanlah seperti aplikasi-aplikasi secara online yang dimiliki oleh toko-toko itu, maka ini bisa berjalan. Yang berikutnya adalah bagaimana strategi untuk penjualan. Apakah dia menggunakan tenaga penjualan, ataupun menghadiri pameran dagang, ataupun mengirim secara online, ataupun mengirim sampel ke perusahaan berupa katalog. Nah, ini cara-cara yang perlu dilakukan. Nah, beberapa cara yang untuk saya dilakukan yang lebih besar peluangnya itu dilakukan secara online. Nah, ini kita harus juga punya strategi. Berapa database yang kita miliki yang bisa kita jalankan. Yang berikutnya adalah apa yang dilakukan pesaing dan bagaimana artinya pembeda kita dengan pesaing yang lain. Kita sama-sama menjual produk A atau kita menjual artinya mau bergerak dalam bidang retail. Nah, pesaing kita juga bergerak di bidang retail. Apa yang membedakan? Apakah bisa pesannya melalui online, ataupun katakanlah apakah bisa artinya kita bisa pembayarannya bisa melalui tidak non cash, melalui e-money misalnya. Nah, ini tentunya ada pembeda-pembedanya yang perlu kita kaji lebih lanjut. Nah, untuk salurannya ya, yang berikutnya kita mengenal adanya namanya konsep of distribution. Yang pertama adalah pre-production atau activities. Nah, di sini kita harus memahami dalam konsep bagaimana kita memilih untuk barang-barang ataupun kebutuhan untuk produksi. Kemudian kapan barang itu akan dibeli, kualitasnya bagaimana, spesifikasinya bagaimana. Kemudian proses produksinya bagaimana. Nah, di sini merupakan area dari supply chain management. Nah, setelah proses ini berlangsung, maka akan dilanjutkan kepada manufacturing warehouse atau gudang pabrik. Nah, dalam gudang pabrik ini ya, ataupun katakanlah dalam gudang pabrik ini apakah harus melalui proses distribusi yang pada umumnya atau proses produksi yang lama harus melalui sales depot, transport atau store warehouse, atau baru dilaksanakan penjualan baik itu pada konsumen akhir ataupun konsumen perantara. Nah, sedikit untuk menjelaskan tentang konsumen akhir dan konsumen perantara ya. Konsumen akhir itu adalah konsumen yang menggunakan barang secara langsung, tidak dijual kembali. Nah, ini berbeda halnya dengan konsumen perantara. Kalau konsumen perantara itu adalah konsumen ataupun pembeli barang ataupun jasa, namun dia jual kembali. Nah, kalau jasa, contohnya bagaimana Pak? Kalau misalnya itu dia sebagai konsumen perantara. Nah, kita sebagai jasa untuk pengguna listrik misalnya, untuk PLN misalnya. Nah, itu kita gunakan lagi untuk produksi menjahit misalnya. Ataupun kita gunakan lagi untuk katakanlah usaha misalnya kuliner misalnya. Nah, perlu dengan listrik dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan konsumen perantara karena listrik yang kita gunakan itu kita bebankan kepada HBP-nya atau beban biaya untuk produksinya, kemudian kita jual kembali kepada konsumen. Nah, ini disebut dengan konsumen perantara. Nah, kalau misalnya katakanlah konsumen akhir, itu konsumen yang langsung menggunakan. Contoh misalnya konsumen rumah tangga. Dia tidak menjual kembali yang listrik PLN itu, tapi dia gunakan untuk kebutuhannya sehari-hari. Untuk kebutuhan katakanlah seperti
untuk mencuci, kemudian untuk setrika, kemudian misalnya kebutuhan untuk memasak menggunakan listrik, kebutuhan untuk hiburan menggunakan TV atau radio ataupun tape ataupun laptop dan sebagainya, itu dia gunakan secara langsung, tidak dijual kembali. Nah, ini yang konsep distribusi ini yang mestinya kita pahami, karena yang saat ini yang pengguna banyak juga dari pabrik itu bisa langsung kepada konsumen akhir. Contohnya apa? Contohnya Unilever. Unilever ini dia menggunakan katakanlah konsep distribusinya bisa langsung. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita pahami sehingga nantinya kita bisa tahu cara apa yang bisa kita gunakan. Yang selanjutnya itu kita mengetahui tentang kedudukan daripada penjualan, distribusi ataupun marketing penjualan. Nah, kedudukannya ini kalau misalnya di dalam perusahaan ada bagian produksi, ada namanya bagian marketing atau penjualan atau pemasaran, atau bagian finance, keuangan, kemudian bagian HR atau sumber daya manusia, kemudian bagian admin. Nah, kedudukan daripada sales, penjualan, distribusi maupun pada marketing perdagangan ini pada marketing, pada bagian marketing. Nah, sehingga ini juga berkaitan ya dengan bagian-bagian yang lain. Contoh misalnya marketing berkaitan juga dengan manufacturing, bagian produksi. Karena kita harus tahu berapa jumlah produksinya sehingga kita bisa menawarkan kepada konsumen. Nah, berkaitan juga pada keuangan. Nah, tentunya bagaimana penjualannya kita lakukan, melalui cash atau melalui kredit. Nah, ini tentu kebijakan-kebijakan yang harus dipahami oleh bagian marketing, meskipun katakanlah dia mempunyai bagian tersendiri, namun juga tidak bisa terlepas daripada bagian yang lain. Nah, katakanlah dari sini ada pertanyaan, apakah distribusi ini katakanlah fungsi yang penting dari semua? Nah, yang seperti yang Pak Aris jelaskan tadi, bahwa ini semua terkait. Kalau misalnya katakanlah distribusi ini tidak menerapkan target yang tinggi, kemudian tidak bisa menyerap produknya ke pasaran, maka bagian yang lain akan terganggu. Contoh bagian produksi, bagian manufacturing atau produksi itu akan terganggu. Karena nantinya akan mengurangi jumlah produksinya, akan mengurangi jumlah karyawannya atau pegawainya. Bagian gudang juga demikian. Kalau misalnya gudang ini katakanlah pemasarannya tidak bisa tinggi, maka tidak perlu menyimpan barang di gudang yang terlalu besar. Nah, ini tentunya akan bisa katakanlah menjadi beban. Kalau biasanya pemasarannya itu tinggi, membutuhkan gudang yang besar, sehingga biaya sewanya atau dihitung katakanlah biaya sewanya itu tinggi, namun karena memang terjadi penurunan penjualan, maka tentunya akan menjadi beban karena biaya sewa tetap tinggi, namun pendapatan menjadi rendah. Nah, ini yang perlu dipahami untuk semua, sehingga nantinya kita bisa tahu. Nah, untuk tahapan berikutnya, insya Allah nanti kita bisa sampaikan pada video-video yang selanjutnya. Untuk sampai di saat ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada slide-slide yang berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.